Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang proses pengolahan mineral pada kobalt. Dengan saya sendiri, Hoirudi Faiz Sambilan, Ade Muhammad Yusuf, Afgan Puji Laksono, Muhammad Rifal Nuryani, Hardi Andriansyah, dan juga Muhammad Afriansyah Junaidi. Yang pertama itu pendahuluan tentang kobalt. Apa itu sih kobalt? Kobalt adalah jenis mineral dengan simbol kimia Co dan juga nomor atom 27. Seperti halnya nikel, kobalt ini ditemukan di kerak bumi dalam bentuk gabungan dari beberapa unsur kimia. Nah, kobalt ini biasanya berwarna kebiru-biruan, berkilau, keras dan rapuh. Logam ini bersifat ferromagnetik, aktif secara kimiawi, dan juga membentuk beberapa unsur kimia, beberapa senyawa kimia. Nah, aplikasi dari si kobalt ini yaitu gunakan untuk paduan pesawat terbang dan juga paduan pada material tahan korosi atau kausan. Yang kedua yaitu kobalt ini banyak digunakan pada baterai electroplating. Yang ketiga yaitu garam si kobalt ini digunakan untuk membuat warna biru dan hijau pada kaca dan keramik. Sekitar 60% produksi nikel di dunia ini dimulai dengan biji sulfida Ni dan kobalt. Biji sulfida ini dihasilkan oleh proses intrusi dari lelehan nikel. Nah, pada diagram alir ini saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu reduksi ukuran sampai dengan 50 mikro dan menghasilkan konsentrat yang kaya akan nikel. Kemudian konsentrat ini akan di roasting dengan menggunakan electric furnace dengan sangat cepat. Nah, hasil roastingan ini adalah mate. Mate ini akan dikonversi menjadi high nickel dan kobalt serta rendah akan Fe. Mate akhir ini kemudian diperlakukan secara hidro dan pirometalurgi dengan tujuan untuk menghasilkan nikel dan kobalt dengan kemurnian yang sangat tinggi. Biasanya sebelum peleburan, nikel dan kobalt ini dipisahkan dari biji sulfidanya. Shaping panel atau bentuk akhir dari produksi hidro dan pirometalurgi ini dari nikel dan kobalt ini adalah logam yang dikelompokkan sebagai logam platinum, dan juga produk sampingnya adalah seperti tembaga, emas, dan juga perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifal Nuryana dengan NPM 33341700081. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan nikel sulfida. Pada proses pengolahan nikel sulfida kali ini, biji nikel yang mempunyai kadar 1-3% masuk ke dalam proses crushing. Proses ini menggunakan alat yang bernama gyratory crusher. Output yang didapatkan dari proses crushing yaitu sekitar 0,2 mikron. Kemudian masuk ke dalam proses grinding. Pada proses grinding kali ini menggunakan SAG atau semi autogenous mill, di mana bahan penggerusnya yaitu dari mineral tersebut atau dengan menggunakan batuan keras. Dan dalam proses ini menggunakan tambahan H2O dan CaO. Setelah proses grinding, selanjutnya masuk ke dalam proses screening dengan menggunakan vibrating screen hingga ukurannya itu terbagi menjadi yang undersize dan oversize. Dan pada mineral dengan ukuran yang masih oversize akan kembali masuk ke dalam proses crushing. Sedangkan ukuran yang lolos atau undersize akan masuk ke dalam proses classifying yang menggunakan alat yang bernama yaitu hydrocyclone. Pada proses ini hasil yang didapat itu akan terbagi menjadi dua, yaitu underflow dan overflow, di mana overflow akan lolos tahap flotasi dan underflow akan masuk ke dalam proses mill dengan menggunakan ball mill.
Jadi saya di sini Hardian Riansah akan menjelaskan tentang cara untuk memisahkan antara mineral berharga dengan mineral pengotornya yang disebut proses konsentrasi. Yang pada percobaan ini dilakukan proses konsentrasi secara flotasi. Hal ini dipilih karena unsur kobalt, nikel, dan tembaga yang terkandung di dalam mineral itu sulit untuk dibedakan. Jadi dipilih cara terakhir, yaitu proses flotasi yang memiliki prinsip kerja, yaitu berdasarkan suka atau tidak sukanya mineral terhadap air. Next. Jadi agar proses flotasi ini dapat berlangsung, ditambahkan beberapa penambahan reagen. Nah, penambahan reagen ini yang pertama adalah reagen kolektor yang berguna untuk menambahkan sudut kontak pada proses flotasi ini atau berguna untuk menyerap mineral-mineral berharga pada proses flotasi ini. Yang kedua itu adalah Froder yang berguna untuk menstabilkan gelembung. Jadi gelembung tersebut tidak mudah pecah atau terlalu sulit dipecahkan. Dapat diubah menggunakan Froder ini. Yang di sini terdapat contohnya itu ada pine oil, terreneol, dan cresol. Nah, untuk yang ketiga itu di sini adalah modifier yang berguna untuk memodifikasi proses flotasi. Yang pertama itu adalah aktivator yang berguna untuk mengaktifkan proses flotasi ini. Di sini contohnya ada Santes. Nah, selanjutnya itu ada pH regulator yang berfungsi untuk mengatur pH pada proses flotasi ini. Di sini contohnya adalah CaO. Dan terakhir adalah depresan yang berguna untuk memunculkan sifat suka atau tidak sukanya mineral tersebut terhadap air. Nah, di sini contohnya adalah penambahan sodium heksametafosfat. Selanjutnya adalah proses kontak 3 fasa, yaitu antara fasa padatan, cairan, dan gas, yang memiliki rumus cos theta sama dengan tegangan padatan udara dikurang tegangan padatan air dibagi tegangan udara air. Rumus ini digunakan untuk mengukur nilai dari kehidrofobikan permukaan pada proses flotasi ini. Nah, apabila sudut kontak 0 derajat itu menyatakan permukaan padatan diselimuti air atau bisa dikatakan hidrofilik. Dan apabila sudut kontak tersebut 180 derajat berarti udara menutupi padatan. Namun pada kenyataannya sudut kontak terbesar yang diketahui adalah 100 derajat. Nah, pada sistem flotasi ini sudut kontak sebesar 60 derajat sudah cukup untuk berlangsungnya flotasi dengan baik. Jadi apabila mineral tersebut sudah memiliki ukuran sesuai, akan dijadikan feed pada proses flotasi ini. Nah, feed ini dimasukkan ke dalam flash, dan pada flash ini yang overflow akan dijadikan konsentrat, dan yang underflow akan dijadikan tiling dan akan dimasukkan sebagai feed pada rover scavenger flotation. Nah, pada rover scavenger flotation ini yang underflow akan dijadikan tiling dan yang overflow akan diolah lagi pada cleaner flotation. Pada cleaner flotation ini yang overflow akan diolah lagi pada re-cleaner flotation dan yang underflow akan di regrind dan dilakukan proses cleaner scavenger flotation. Pada cleaner scavenger flotation yang ke ini yang overflow akan masuk ke dalam cleaner flotation lagi. Dan untuk yang underflow akan dijadikan tiling. Dan untuk pada re-cleaner flotation, yang overflow akan dimasukkan ke dalam konsentrat dan yang underflow akan diulang lagi pada proses cleaner scavenger flotation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriansyah dengan NIM 33314800060. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses roasting dan electric furnace melting. Di proses roasting dan electric furnace melting ini, proses ini menyumbangkan 1/4 dari keseluruhan proses Ni sulfida yang dileburkan. Nah, syarat yang harus dilakukan agar roasting dan electric furnace melting ini berjalan dengan lancar ada 2, yaitu yang pertama, terdapat sebagian konsentrat Ni pengoksida di dalam fluid bed roaster. Kita akan menggunakan roastingnya itu fluid bed roaster. Nah, yang kedua, kita harus melelehkan kalsin terlebih dahulu dan menambahkannya dengan flux silika yang dihasilkan di dalam electric furnace untuk membentuk mat cair yang kaya akan Ni dan slag cair Ni. Sekarang kita akan masuk ke reaksi yang terjadi di fluid bed roaster, yaitu proses saat roasting konsentrat Ni. Proses ini memerlukan sebagian oksidasi konsentrat dengan udara. Level oksidasi yang umum
yang dibutuhkan adalah sekitar 40-70% oksidasi dari input roaster dari sulfur tersebut. Ini dapat dijelaskan pada reaksi yang ada. Kedua reaksi ini menghilangkan belerang dari konsentratnya. Dengan demikian, dapat meningkatkan konsentrasi Ni dalam produk kalsin. Kedua reaksi ini juga merupakan reaksi eksotermis, sehingga memanaskan umpar konsentrat dan memanaskan udara yang masuk. Akibat dari proses peleburan tersebut, pada kondisi stabil, tungku mengandung 3 lapisan yang terbentuk. Yang pertama, di bagian atas terdapat roaster kalsin padat yang panas. Yang kedua, di bagian tengah terdapat rak cair dengan spesifik graviti 2,7-3,3. Yang terakhir, di bagian bawah terdapat mek cair dengan spesifik graviti 4,8-5,3. Saat kalsin meleleh di permukaan slag di bagian atas, oksida-oksidanya bergabung dengan slag dan tetesan sulfida yang baru meresap melalui slag ke lapisan matte. Tetesan sulfida ini memberikan pengaturan ideal untuk pencapaiannya keseimbangan di dalam furnace. Secara berkala, matte dan slag cair dihilangkan secara terpisah melalui tap holes rendah dan tap holes tinggi. Slag mengandung sedikit Ni, yaitu sekitar kurang dari 0,5%, dan logam lainnya akan dibuang. Matte dimasukkan terlebih dulu dari cairan untuk mengkonversi, di mana lebih banyak Fe dan S akan teroksidasi untuk memberikan peleburan rendah Fe dan produk kaya akan Ni. Proses kalsinasi roaster secara tidak sengaja akan menghasilkan beberapa oksida Ni. Untungnya, oksida ini sebagian besar akan disulfidasi selama peleburan, sehingga Ni utamanya tetap menjadi produk matte daripada ke produk slag. Proses resolvidasi berlangsung di slag tungku peleburan dengan reaksi seperti yang di samping. Energi untuk reaksi ini adalah minus 40 MJ per kilogram mol NiO, yang menunjukkan bahwa reaksi di samping cenderung ke arah kanan. Ini dikonfirmasi dengan data Electric Furnace Industry dari AEM Warner dengan judul John Ward Non-Ferrous Smelter Survey Part 4 Nickel and Sulfate, yang menunjukkan bahwa rasio partisi Ni antara matte dan slag adalah 10⁻². Ini setara dengan recovery dari electric furnace dari Ni ke matte, yaitu sebesar 98% dengan memperhitungkan massa matte dan teraknya. Proses pemanasan dan peleburan muatan kalsin di dalam tungku membutuhkan energi sebesar 500 kWh energi per ton muatan. Kita akan masuk ke pembahasan kelebihan dan kekurangan proses roasting atau electric furnace matte. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah recovery Ni, Cu, Co, dan logam mulia sel samping yang sangat efisien. Yang kedua, kemampuannya untuk mencapai dan mengendalikan suhu dari slagnya sangat tinggi. Yang ketiga, kemampuannya untuk secara efisien dapat melelehkan potongan kaya logam dan bahan daur ulang lainnya. Untuk kekurangannya, yaitu pertama, konsumsi listriknya yang sangat besar, dan yang kedua, temperatur yang sangat tinggi dibutuhkan pada saat proses yang dilakukan, yang menyebabkan cost akan lebih mahal atau biaya prosesnya. Sekian penjelasan dari saya sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kan ada dilakukannya proses sulfidasi. Saya ingin bertanya nih, untuk apa ada proses sulfidasi dan bagaimana mekanisme yang terjadi pada proses resulfidasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Wilaksana dengan NPM 333-18011. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang proses yang ada di dalam flash furnace. Nah, sebelumnya apa sih yang kalian ketahui tentang flash furnace itu? Ya, jadi flash furnace itu merupakan suatu tungku yang dapat melakukan dua proses sekaligus. Proses yang ada di dalam tungku tersebut diantaranya ada proses melting dan proses roasting. Nah, selain itu, tungku ini juga menggunakan bahan bakar berupa hidrokarbon yang sangat sedikit.
masuk ke slide selanjutnya, tujuan dari flash furnace. Nah, yang pertama, tujuan dari flash furnace itu adalah mengoksidasi banyak konsentrat es dan menghilangkannya sebagai gas SO2. Tujuan dari flash furnace yang kedua, mengoksidasi banyak konsentrat Fe dan menghilangkannya dalam terak Fe silikat cair dengan flux berupa SiO2. Yang ketiga itu menghilangkan kandungan oksida dalam konsentrat dan dengan melarutkannya ke dalam terak cair. Nah, selain itu, tujuan utama dari flash furnace itu sebenarnya adalah untuk menghasilkan matte cair yang lebih banyak daripada Ni atau nikel dan logam lainnya daripada konsentrat aslinya. Reaksi yang ada di dalam flash furnace itu salah satunya adalah Fe8S9 dalam bentuk solid plus 13O2 dalam bentuk gas diproses dengan suhu 25 derajat Celcius menjadi 8 FeO dalam bentuk liquid plus 9SO2 di dalam suhu 1300 derajat Celcius. Nah, apa sih keuntungan dan kerugian dari flash furnace? Keuntungan dan kerugian dari flash furnace yaitu keuntungannya adalah yang pertama, membutuhkan sedikit energi untuk proses pembakaran. Nah, keuntungan yang kedua, menghindari emisi gas SO2 dari tungku listrik yang lemah. Selanjutnya ada kerugian. Kerugian di dalam flash furnace itu adalah kehilangan Ni lebih banyak daripada slag peleburan tanur listrik karena lebih mengoksidasi. Contoh flash furnace itu diantaranya adalah autotech flash furnace yang mengoksidasi konsentrat dengan mencampur konsentrat kering dan flux dengan udara yang kaya oksigen dan meniup campurannya ke bawah. Itu salah satu contohnya. Ya, selanjutnya nama saya Ade Muhammad Yusuf akan menjelaskan tentang converting yang digunakan pada pengolahan ekstraksi nikel kobalt. Jadi produk akhir dari proses smelter nikel kobalt ini adalah matte sulfida yang memiliki kandungan 0 Fe dan molten NiFe CuCO. Produk matte ini adalah bahan baku utama untuk membuat logam dengan kemurnian yang tinggi. Ini dibuat dengan cara mengoksidasi Fe dari lelehan smelting furnace menggunakan udara, biasanya yang diperkaya dengan oksigen di dalam Pierce Matte Converter. Nah, di dalam Pierce Matte Converter ini terjadi dua reaksi, yakni reaksi penyediaan Fe dan reaksi penyediaan sulfur dari matte. Nah, dapat dilihat dari reaksi pertama, untuk penyediaan Fe-nya adalah bunyinya 2Fe plus O2 plus SiO2 membentuk Fe2SiO4. Jadi 2Fe yang berada di dalam matte, kemudian ditambahkan oksigen yang diinjeksikan, kemudian ditambahkan SiO2 yang berbentuk flux. Untuk hasilnya adalah Fe2SiO4 yang berbentuk slag silikat, di mana seperti yang kita tahu bahwa slag silikat ini sifatnya bersifat asam. Jadi kemungkinan refraktor yang digunakan juga bersifat asam. Untuk reaksi yang kedua, yakni penyediaan sulfur, bunyinya adalah S plus O2 menghasilkan SO2. Jadi sulfur yang berada di dalam matte kemudian ditambahkan oksigen membentuk SO2 yang berbentuk dengan gas. Kemudian terdapat dua prinsip dasar dari proses konversi ini. Yang pertama adalah oksigen di udara atau udara yang ditambahkan oksigen mengoksidasi Fe menjadi Ni yang lebih murni. Nah, Ni ini memiliki kandungan kobalt. Nah, yang kedua adalah slag yang dihasilkan oleh oksidasi Fe ini tidak akan tercampur dengan matte karena adanya perbedaan densitas. Dengan densitas slag ini di angka 3, sedangkan densitas matte ini di kisaran angka 5. Selanjutnya, slag kemudian dituangkan dari konverter, biasanya akan diproses kembali melalui electric furnace untuk diambil kandungan Ni-nya. Proses recovery ini perlu dilakukan karena slag pasti memiliki kandungan matte Ni yang diaktif
yang didapat akibat adanya terjadi turbulen di dalam konverter. Nah, itu untuk slagnya. Kemudian, sedangkan untuk mate-nya akan dituang juga dari konverter untuk kemudian diproses lagi melalui hidrometalurgi untuk menjadi produk logam yang diinginkan. Nah, perlu diketahui bahwa proses converting ini berlangsung di kisaran suhu 1200 hingga 1250 derajat Celcius.